Ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya menjadi fasilitator di sebuah event yang bernama Kris Jelajah Kuliner Indonesia, yang dimana ini sebenarnya sudah tahun kedua untuk aku pribadi jadi fasilitator di sana. Jadi kalau tahun lalu itu kita ke Kutai Barat, kayaknya nggak ada dokumentasinya ya, karena waktu itu tidak kepikiran untuk bikin konten. Tapi yang tahun ini kita itu finishnya aja itu di Derawan. Jadi kita di tahun ini itu ada 4 kota. Ada Samarinda yang pertama, terus ada Tenggarong, ada Bontang, ada Tanjung Redep, sama ada Derawan. Jadi, 5 berarti ya, 5 daerah. Jadi di awal dari Samarinda, diakhiri di Derawan. Yang dimana untuk perjalanannya sendiri itu aja tuh sudah 20 jam. Jadi dari Samarinda ke Derawan itu 20 jam karena kita naik mobil bus ya, mobil bus gede yang dimana tidak bisa terlalu ngebut seperti mobil biasanya. Jadi video ini adalah tentang pengalaman kita selama di Kris Jelajah Kuliner Indonesia atau kita singkatnya KJKI. Selamat menonton. Dan videonya kita langsung mulai di Tenggarong karena di Samarinda ternyata aku tidak sempat merekam apapun karena emang hari pertama kemarin itu gedebak-gedebuk banget ya. Tidak ada momen untuk bisa ngerekam, mengambil momen untuk pribadi. Jadi kita langsung ke Pasar Mangkurawang. Jadi walaupun aku sudah cukup sering ke Tenggarong, tapi untuk ke Pasar Mangkurawang ini baru pertama kali ini deh. Dan aku kaget ternyata pasarnya luas banget ya. Dan di sini tuh banyak kulinernya. Ya, jadi karena ini akun kuliner, jadi kita mau cari makan di Pasar Mangkurawang. Yang dimana saat ini belum ketemu ya. Jadi kayaknya ini kita kesiangan deh ke Pasar Mangkurawang. Jadi beberapa kuliner yang aku temuin di Google yang katanya adalah legendnya di sini itu malah nggak ada. Udah pada tutup katanya. Jadi karena sudah pada tutup, jadi kita mencari cemilan-cemilan saja yang ada di sekitaran Pasar Mangkurawang. Ini ada sempol yang dimana ternyata sambelnya menurutku cukup oke, tapi ya ini hanyalah sebuah sempol, tidak ada yang spesial banget dari sempol ini. Tapi waktu semakin masuk ke dalam pasar ternyata ada aja yang jual makanan di bagian dalam pasar, tapi ini tinggal jajanan. Jadi sudah tidak ada nasi pecel, bakso gitu, ternyata sudah tidak ada, sudah tutup di jam segini. Ini siang banget kayaknya kita kesini. Jadi ini kita membeli beberapa jajanan pasar. Salah satu yang lumayan menarik perhatianku itu ada ketan. Jadi selanjutnya kita ada onigiri, onigiri dari ketan. Ini makanan kesukaan waktu masih sekolah sih. Jadi saya tempat duduk dulu sama cari tempat buat beli minum kali. Di pasarnya ternyata kalau jam segini sudah pada tutup kulinernya. Dan ternyata emang ya ketan ini berhasil mengobati rasa nostalgia aku karena dulu waktu sekolah, terutama waktu masih SD, suka banget makan ketan yang pakai serundeng pedes gini. Oh iya, ada yang tahu nggak sih ini namanya apa? Jadi dari kecil aku nggak pernah tahu deh nama makanan ini apa. Aku selalu nyebutnya dengan ketan serundeng. Kalau ada yang tahu, komen di bawah ya. Terus kita juga nemu ini nih, pentol. Jadi ini pentolnya yang ternyata cukup membuat aku bisa sampai nambah. Jadi sebenarnya pentolnya ini punya berbagai macam isian. Ada yang pentol biasa, pentol isi keju, pentol kasar, tahu. Terus ada pentol isi jamur yang dimana ternyata ini adalah gongnya. Jadi the best food di Pasar Mangkurawang yang aku temukan adalah ini. Terutama di pentol jamurnya ya. Jadi pentol jamurnya ini bayangkan sebuah pentol yang teksturnya seperti pentol yang lebih mendaging. Terus di dalamnya ada jamur yang crispy gitu. Jamur yang warna hitam tuh, jamur kuping deh kalau nggak salah namanya. Dan saking enaknya si jamur kuping ini, si pentol jamur kuping ini, aku sampai nambah beli lagi. Tapi kali ini cuma beli pentol jamurnya doang karena emang pentol jamurnya seenak itu guys. Jadi teksturnya tuh kayak makan apa ya, kayak makan tulang muda gitu. Nah terus sambelnya juga dia mantep nih, yang pedes. Jadi kalau kalian ke Pasar Mangkurawang, salah satu rekomendasi yang bisa aku berikan adalah pentol ini. Kalau nggak salah namanya pentol oklik. Kalau ternyata ini adalah pentol yang cukup terkenal di Tenggarong, mohon maaf, aku nggak tahu karena aku bukan orang Tenggarong, tapi ini recommended sih. Terus selanjutnya ini kita beralih ke tempat lain. Ini kita makan makanan khas Kutai, namanya Himba Karakah. Suasana tempatnya ini asri banget gitu, banyak hijau-hijau, terus juga semi outdoor, anginnya sepoi-sepoi.
Terus mereka ini menyajikan makanan-makanan khas Kutai. Jadi ada beberapa makanan yang menurutku masih cukup asing di lidahku dan juga di telinga karena aku baru pertama kali dengar, seperti si sambal pirik cabai kecombrang ini itu baru pertama kali makan. Terus juga bawang rambut ini juga baru pertama kali makan, dan beberapa menu di sini itu memang pengalamannya itu adalah pengalaman yang aku nggak pernah coba sih, karena makanan-makanan ini juga nggak ada dijual di Samarinda deh. Setelah itu kita istirahat di taman barunya Tenggarong sambil ngopi, sambil duduk-duduk lah, sambil anak-anak juga backup datanya mereka, dan kemudian kita menuju ke Bontang. Jadi perjalanan ke Bontang itu 3 jam, yang dimana ternyata menjadi cukup lama karena ada satu dan lain hal, tapi akhirnya kita nyampainya itu malam. Di saat ini baru nyampe Bontang ya, perjalanan yang cukup berat, sakit kepala. Jadi ini situasinya, kepala lagi pusing banget, pokoknya perjalanannya lagi tidak oke sekali tadi, dan akhirnya memutuskan untuk keliling-keliling kota Bontang. Dan ternyata Bontang yang sekarang itu sudah sangat-sangat maju. Untuk memberikan kalian konteks, terakhir kali aku ke Bontang, keluarga aku yang ada di Bontang itu nitip KFC 1 bucket, dan sekarang ternyata di sini KFC sudah ada 3 biji. Kemudian kami memilih bakwan bintang Malang karena kita emang lagi butuh yang anget-anget banget ini, kepala lagi pusing banget lah pokoknya. Jadi beli bakwan, dan yang ternyata bakwan di sini tuh oke, menurutku oke banget. Nah, bahkan di sini tuh bisa pilih pakai tetelan, dan tetelannya itu bukan tetelan yang lemak tapi masih daging gitu, lebih mirip kayak belly lah. Tapi satu aja sih notesnya waktu makan di sini kemarin itu, sayang sekali kuahnya kurang panas. Kuahnya anget-anget doang gitu, tapi ya oke lah, it's okay lah. Kami butuh yang anget-anget dan ini sudah lumayan cukup. Tapi dari aspek lain seperti kebersihan dan juga baksonya itu mantap lah menurutku. Baksonya juga mendaging sekali, tidak yang tepung, dan mantap lah. Dan keesokan harinya kami langsung ke Pasar Rawa Indah atau Rawasari ya. Aku lupa deh nama pasarnya, mohon maaf ya, saya bukan warga Bontang. Tapi ini pasarnya cukup hektik, rame pasarnya. Sepertinya ini adalah pasar yang paling ramai di Bontang deh, setauku. Dan karena kita habis ini mau makan enak, jadi kita nggak kulineran di pasar ini, karena kita mau ke Bontang Kuala. Jadi di Bontang Kuala ini adalah Bontang, tapi warganya tinggal di atas lautan guys. Jadi kalau mau masuk ke area dalam, itu mobil nggak bisa masuk. Jadi kita masuknya pakai becak motor, bentor gitu. Jadi kita naik bentor dari depan, dan kita masuk ke dalam. Dan di area dalam itu ada banyak kulineran. Salah satunya adalah rumah makan Bolang. Ini yang paling terkenal deh di Bontang Kuala ini. Menunya adalah gami. Ini kita pesan gami ayam. Jadi gami itu sejenis hot plate kali ya, hot plate, sambal di atas cobek dipanasin gitu, sambal bakar, mungkin sambal bakar. Terus bisa pilih lauknya tuh, bisa pilih ayam, bisa pilih telur. Yang paling populer tuh adalah gami bawis. Tapi waktu kita kesini kemarin, bawisnya lagi nggak ada, bilang lagi ombak lagi gede, nggak ngerti deh. Pokoknya bawisnya lagi nggak ada. Dan rasa sambalnya itu ternyata nggak pedas guys. Jadi sambalnya ini lebih dominan ke tomat dan lebih ke gurih-gurih gitu aja, kok nggak pedes. Tapi kemarin juga kita sempat nyobain gami bawis tapi telurnya. Jadi karena bawisnya nggak ada, nyobain telurnya bawis. Jadi ini telurnya ikan bawis. Habis dari Bontang Kuala, kita makan di kota lagi. Kita ke warung pojok yang katanya ini adalah rumah makan yang sangat legendaris di Bontang. Aku lupa bukannya dari tahun berapa, tapi ibunya ini udah jualan dari neneknya. Jadi dia generasi ketiga sekarang. Dan yang bikin menarik di sini itu cara masaknya masih pakai kayu bakar. Yang kata ibunya ini itu masih terus dilakukan karena mempengaruhi cita rasa dari si nasi campurnya. Dan bener aja. Jadi di sini tuh menunya ada ayam goreng, telur gitu ya. Dan menurutku karena dimasaknya pakai kayu, jadi tuh ada cita rasa dari smoky-nya kayu bakar itu ke ayam goreng dan telurnya itu. Dan mungkin cita rasa itu yang bikin unik dan bikin warung ini bertahan selama bertahun-tahun. Karena cukup jalan kaki dikit dari warung pojok tadi bisa langsung ke City Mall, jadi ini aku mampir ke City Mall buat beli beberapa hal. Jadi ini adalah mall pertama di Bontang deh setauku, dan mallnya langsung lumayan bagus dan proper lah. Ada fore juga. Setelah jalan-jalan di mall, kita makan malamnya sate padang di sebelah hotel aja. Jadi ini sate padang di sebelahnya Hotel Grand Raodah. Ini oke sih guys, kalau kalian suka sate padang, ini sate padangnya worth to try, sedikit pedes-pedesnya gitu. Dan kemudian keesokan harinya dari jam 3 subuh kami sudah berangkat menuju Berau, dan ini perjalanannya kurang lebih itu di 16 jam. Jadi karena panjang, kita di video selanjutnya aja. Lanjut part 2.